Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Vina Nurmala Ismawati dari Tadris Biologi dengan kelas 6A dengan NIM 207200070. Nah, di sini saya akan melakukan video penjelasan mengenai struktur daun untuk memenuhi tugas pada MK Inovasi, Informasi, dan Komunikasi oleh dosen pengampu Bapak Dodo Tommy MPD. Baik teman-teman, di sini langsung saja ke pembahasannya. Jadi pada suatu struktur daun, seperti teman-teman ketahui, apa itu daun? Nah, daun itu merupakan suatu organ utama tumbuhan yang berperan menghasilkan karbohidrat dari melalui proses fotosintesis. Nah, fungsi daun ini juga yaitu terutama membuat makanan melalui proses fotosintesis. Namun, daun ini juga sebagai tempat pengeluaran air melalui gutasi, yaitu daun ini juga menyerap CO2 dari udara, dan daun ini juga disebut dengan respirasi. Nah, selanjutnya pasti teman-teman sudah mengetahui berbagai macam bentuk daun di sekitar lingkungan halaman rumahnya, yaitu daun itu juga terdapat pada suatu pohon dan juga tanam-tanaman. Nah, bentuk daun ini juga berbagai macam bentuk. Ada juga daun yang menyirip, menjari, dan daun melengkung. Lanjut ke pembahasan macam-macam jaringan pada daun. Nah, jadi pada jaringan daun ini juga akan membahas epidermis, mesofil, jaringan tambahan, dan juga jaringan pengangkut. Pertama kita akan membahas epidermis. Nah, epidermis ini suatu lapisan sel yang paling luar, yaitu letaknya kalau pada jaringan daun itu epidermis di bagian atas dan juga bawah. Nah, itu epidermis. Nah, jadi epidermis ini juga dinding selnya itu mengalami penebalan dari kitin atau kutikula. Nah, fungsi utama untuk melindungi pada suatu epidermis ini itu melindungi jaringan daun di bawahnya. Pada daun itu juga terdapat stomata. Nah, stomata itu sering juga disebut dengan mulut daun. Nah, jadi stomata ini celah yang berfungsi untuk pertukaran gas pada epidermis. Nah, stomata ini juga terletak pada daun dengan diapit oleh dua sel penutup. Nah, stomata ini terdapat di kedua permukaan daun. Tetapi kebanyakan pada stomata ini terdapat di permukaan bagian bawah. Nah, jadi stomata ini terdapat modifikasi epidermis. Nah, misalnya itu trikoma atau rambut daun. Selanjutnya yaitu pada daun itu juga terdapat mesofil. Nah, mesofil ini seperti teman-teman ketahui, mesofil merupakan lapisan jaringan pada daun yang tersusun atas sel-sel parenkim. Nah, jadi letak mesofil ini di antara lapisan epidermis, epidermis atas dan bawah. Jadi susunan pada mesofil ini, sel-sel parenkim pada mesofil itu keadaannya renggang sehingga menghasilkan banyak ruang antar sel. Nah, selanjutnya mesofil ini juga terdapat pada tumbuhan dikotil. Jadi mesofil pada tumbuhan dikotil ini, pada tumbuhan dikotil itu mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan lain, yaitu peliset atau jaringan tiang, dan spon atau disebut dengan jaringan bunga karang. Nah, selanjutnya selain mesofil terdapat pada tumbuhan dikotil, namun
pada daun itu juga terdapat mesofil pada tumbuhan monokotil. Jadi mesofil pada tumbuhan monokotilnya itu yaitu terdapat pada rumput-rumput dan golongan tumbuhan monokotil. Mesofilnya itu tidak mengalami diferensiasi. Nah, jadi perbedaannya itu mesofil pada tumbuhan monokotil itu tidak berdiferensiasi. Namun pada mesofil pada tumbuhan dikotil itu berdiferensiasi. Selanjutnya berkas pembuluh angkut. Nah, berkas pembuluh angkut ini yaitu berkas pembuluhnya itu yang diangkut di dalam daun, yaitu terdapat pada pertulangan daun. Nah, tipe berkas pembuluh angkut daun ini sama dengan yang terdapat pada batang. Nah, jadi tulang-tulang yang terdapat pada daun itu selain berfungsi sebagai alat transportasi juga memberi bentuk pada daun dan memperkuat daun. Selanjutnya yaitu ada ada jaringan tambahan. Nah, jadi jaringan tambahan ini seperti sudah dijelaskan tadi, yaitu pada jaringan tambahan itu dia termasuk juga pada epidermis, mesofil, dan pada epidermis itu juga kan ada epidermis atas dan juga epidermis bawah. Nah, itu termasuk dari yang disebutkan ini tadi, yaitu termasuk pada jaringan tambahan. Nah, selain itu juga pada jaringan tambahan, mesofil juga dia jaringan tambahan. Dan berkas pembuluh angkut juga termasuk, karena berkas pembuluh angkut ini di dalamnya itu terdapat xilem dan juga floem.